الدنيا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sementara menunggu Dr. Saufi, kita ada jemaah insya-Allah akan bagi sedikit tazkirah. Kalau Dr. Saufi datang, kita suaplah. Jadi kita minta Pak Saleh untuk memberikan sedikit tazkirah subuh kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين هاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وإلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنكم على بينات من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرة الجهل وسكرة حب العيش أنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا وسكرة الجهل فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Bapak pengurus masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatid, alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini dengan kehendak Allah, izin Allah Subhanahu wa taala, perkenalkanlah kami satu jemaah daripada Indonesia yang berasal daripada kota Surabaya, yang mana kami ada 5 pasang lah bersama calon istri di surga yang sebenarnya, yang selama-lamanya, yang sekarang ini menjadi istri sementara di dunia. Mudah-mudahan Allah kekalkan kami beserta istri kami nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu juga bapak-bapak dan ibu-ibu
senantiasa dirahmati Allah sehingga masuk ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena apa hadirin yang mulia, janganlah kita bukan nabi, bukan rasul, sedangkan para nabi dan para rasul istri dia belum tentu akan bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ini adalah bukan tempat kehidupan bagi manusia. Kehidupan yang sebenarnya, kata Nabi, la aisha illa aishul akhirah, melainkan yang sebenarnya di akhirat. Sehingga kan hadirin yang mulia, ada dua wanita yang dikisahkan di dalam Al-Quran, yang mana kedua-duanya di dalam bimbingan hamba kami, yang kedua-duanya sangat saleh, yaitu istri Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihimussalam. Tapi kedua-duanya ini hadirin yang mulia, Allah panggil mereka, Allah campak mereka ke dalam neraka jahanam bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Itulah wanita yang di dalam bimbingan para nabi, tetapi mereka tidak akan bersama di dalam surganya Allah. Semoga istri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkara ini. Kenapa hadirin yang mulia? Karena hadirin yang mulia, lelaki yang beriman dan wanita yang beriman ini ba'duhum awliya'u ba'd. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Li'aish ta'muruna bil ma'arufi wa tanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Baru Allah katakan ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Lelaki yang beriman dipasangkan oleh Allah dengan sesama wanita yang beriman, karena Allah tak hendak, Allah tak menginginkan lelaki beriman berpasangan dengan wanita musyrik atau wanita yang kufur. Maka dipasangkan oleh Allah bersama wanita yang beriman dengan satu maksud. Untuk apa? Untuk menjalankan satu kerja, yang mana satu-satunya kerja inilah yang mendekatkan diri hamba Allah sedekat-dekatnya kepada Allah. Itulah kerja para nabi, mengajak manusia kepada Allah, menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Dikatakan kedua-duanya ini diperintah oleh Allah ba'duhum awliya'u ba'd. Apabila dua perkara syarat ini dipenuhi, barulah Allah katakan ulaika sayarhamuhumullah. Allah tidak berfirman ulaika yarhamuhumullah, karena kalau yarhamuhumullah ini fi'il mudhari. Tapi apabila ada kalimat diawali dengan sin, sayarhamuhumullah, barulah mereka akan dirahmati oleh Allah. Ini para ustadz yang duduk di madrasah 100% faham atas perkara ini. Kalaupun kita datang di majelis pernikahan, di situ ditulis besar di Indonesia, ya, mengharapkan doa daripada orang-orang yang datang ini untuk supaya dua pasang pengantin ini, ya, menjadi keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah.
Padahal rahmah ini Allah katakan tadi ulaika sayarhamuhumullah. Jangankan kita manusia, Nabi pun bila istrinya tidak ada persyaratan ini, Allah katakan mereka telah dipanggil bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Maka atas perkara inilah kami berusaha untuk membawa istri kami, untuk mengajak kepada istri kami supaya mereka ini tak dipanggil bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Apabila istri kita ini tak ada fikir sebagaimana fikir yang telah diperintahkan oleh Allah, karena hadirin yang mulia, umat akhir zaman ini umat yang khas, umat yang mana dilebihkan di atas seluruh umat untuk satu perkara, sebagaimana dihantarnya para nabi dan para rasul, yang mana dahulu kerja ini hanya orang-orang yang maksum, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Tetapi di akhir zaman ini tidak ada nabi dan tidak ada rasul lagi untuk mengenalkan manusia ini kepada zat kudratnya Allah yang Maha Esa, Maha Suci, wahdahu la syarikalah. Tidak boleh ada satu sekutu pun di sisi Allah, di samping Allah. Karena selain Allah hakikatnya semua ini makhluk yang tak boleh buat apa-apa, tak boleh bisa buat apa, tak berkehendak apa-apa. Semua hanya di dalam kehendak Allah. Walaupun makhluk berkehendak, yang terjadi hanyalah kehendak Allah. Makhluk tetap makhluk, tidak akan berubah menjadi khaliq. Semua makhluk la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Makhluk ini tetap makhluk, tidak bisa mencipta apa-apa, tidak bisa mencipta apa-apa. Wahum yukhlaqun, bahkan dia ini dicipta, dirinya, keadaannya, dia tak bisa buat apa-apa. La yamlikuna syai'an wahum, tidak bisa menguasai apa-apa. Wahum yukhlaqun, bahkan mereka ini dikuasai. Darahnya, sel-selnya, pergerakannya dalam tubuhnya, sistem faal yang ada di dalam tubuhnya. Kalau kita ini seorang dokter, kita 100% akan mengakui bahwa diri kita ini tak berdaya apa-apa. Kalau diri kita tak menguasai diri kita sendiri, apatah lagi kita boleh menguasai perdagangan kita? Bisakah kita menguasai di luar diri kita, pertanian kita? Bisakah kita menguasai, mengendalikan daripada sistem tata negara kita? Ini satu kebohongan, kemusyrikan kepada Allah. Bila dia tak mampu menguasai diri dia sendiri, apatah lagi dia bisa menguasai di luar diri. La ilaha illallah. Apa yang terjadi hanya kehendak Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah pasti berlaku, dan yang berlaku ini hanya kehendak Allah. Di luar kehendak Allah, lam yakun, tidak akan pernah berlaku, tidak akan pernah terjadi. Fil waqti alladhi sya', kapan waktunya hanya Allah yang berkehendak. Alal wajhi alladhi sya', apa yang berlaku hanya Allah yang berkehendak. Min ghairi alladhi ziyadah wala nuqsan wala taqaddam wala ta'akhkhar wala haula wala quwwata illa billah. Tidak majunya, tidak mundur, tidak bertambahnya, tidak berkurangnya, tidak majunya, tidak mundurnya, tidak akan pernah terjadi kecuali dalam kehendak Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Inilah kerja para nabi untuk menjadikan manusia ini hanya bertauhid kepada Allah.
menghunjam kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ke dalam hati manusia, sehingga manusia tak lagi takut kecuali hanya kepada Allah. Di luar Allah makhluk yang tak bisa berbuat apa-apa, makhluk yang tidak bisa berbuat dan tidak berhajat lagi kepada makhluk. Ini yang diperintah Allah sebagaimana ajaran Allah kepada Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita diperintah mengikuti ini. Ittabi'u millata Ibrahim hanif. Allah menguji dengan masalah. Di dunia ini memang tempat ujian, darul imtihan. Tapi bila datang ujian itu, di mana hati yang bertauhid itu? Apakah dia menengok makhluk atau menengok Khalik yang menciptakan masalah? Dia melihat asbab ataupun melihat dia Rabbul Asbab yang menguasai, memelihara daripada asbab-asbab. Maka Ibrahim alaihissalam dia telah lulus. Ketika hendak dicampak ke dalam api, malaikat satu persatu berdatangan. Ya Ibrahim, halak hajat, adakah engkau berhajat atas pertolongan kami? Malaikat ini dikisahkan telah datang kepada Allah, melihat kekasih Allah yang hendak dicampak ke dalam api. Maka Allah perintahkan, kalau dia minta tolong kepada kamu, silahkan. Maka malaikat satu-satu berdatangan hatta imamul malaikat Jibril alaihissalam. Apa jawab Nabiuna Ibrahim alaihissalam? Wahai malaikat, engkau makhluk, aku makhluk. Kau tak boleh buat apa-apa, aku tak boleh buat apa-apa. Hasbi Allah, cukup Allah. Hasbi Allah, cukup Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apabila hati ini hanya melihat Allah saja, hati rumah Allah, tak boleh ada selain Allah ada di dalam hati. Kereta boleh letak di garage, rumah boleh letak di atas tanah pekarangan kita, harta boleh letak di bank, tapi tak di dalam hati kita. Karena perkara kaya, miskin, semua di tangan Allah. Kehidupan tak ada yang bisa memilih. Sama ada tuan-tuan lahir di Indonesia ataupun di Malaysia. Kami Indonesia, tuan Malaysia, ada yang di Jepun, di Amerika, yang bekerja sebagai ini, dan semua tak boleh pilih. Semua telah qasam, Allah telah bagi putus, tak boleh yang bisa buat apa-apa. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah bagi kehidupan mereka ini di dunia ini, kita. Warfa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin. Sebagian kami letakkan di atas, sebagian kami letak di bawah. Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Semuanya ada maksud. Kalau orang ekonomi ataupun orang kata ini simbiosis, kata orang biologi ini simbiosis, mutualisme, katakan saling menutupi, saling. Karena kalau ada orang kaya, tak ada orang kerja yang datang dari Indonesia, apakah kita mau semua telah Allah tetapkan kehidupan ini, maka tak ada yang perlu dibanggakan. Pandai, kita punya intelijen, kita tak perlu bangga. Bila kita punya anak, baru kita faham, satu anak dia IQ 120 lebih, satu anak 110, satu anak ada yang 80. Ada satu teman saya, dia engineer, mendekati profesor, istri dia pun daripada dokter spesialis anak, anak dia pun tak boleh buat apa-apa.
Allah tidak bagi tunjuk kepada manusia bahawa dia tak boleh bagi intelijen kepada anak dia. Maka kita tak perlu susah hati bila kita Allah bagi anak kita macam tu. Ini bukan satu perkara kehinaan. Kemuliaan dan kehinaan hanya di dalam letak keyakinan kepada Allah, mewujudkan amal. Amal yang di luar keyakinan hanya merusakkan saja. Wala yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Bila keyakinan ini telah rusak, orang naik haji bukan lillah, maka dia akan minta perkara yang rendah, yaitu perkara dunia, perkara yang telah ditetapkan oleh Allah, perkara yang tak boleh berkurang, tak boleh bertambah. Dia masih meminta perkara yang kecil. Ibarat dia datang kepada raja yang kaya, dia minta uang sen, 10 sen saja. Tapi bagi Allah perkara dunia ini, na'udzubillahi min dzalik, kalau ini ada di dalam hati kita, perkara yang sangat hina, sangat rendah. Lau kanatid dunya ta'adilu 'inda Allahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma. Seandainya ada nilai dunia ini di sisi Allah sekeping, sekepak sayap nyamuk, Bapak, Allah, Nabi kita telah bagi tahu sebelah, bukan janahain, bukan 2 keping, 2 kepak sayap nyamuk, bukan, 1. Kalau Nabi kita bagi perbandingan ini dengan 1 juta kepak sayap nyamuk yang kita potong-potong, kita letak di atas mizan digital tadi, adakah mizan kita bergoyang? Tak. Apatah lagi 1 kepak. Tapi manusia ini risau atas perkara dunia ini, perkara yang menjadikan manusia carut marut, bertengkar, bunuh membunuh, iri, dengki, hasad, hasud. Inilah dunia ini. Hati yang bertauhid kepada Allah, dia tidak akan pernah risau terhadap keadaan. Artinya apa yang berlaku pasti berlaku. Perkara dunia dia tak risau. Mau kaya kah, miskin kah, mau jadi pejabat kah, rakyat kah. Bila dia jadi pejabat, dia mengatakan Masya Allah, apa yang dikehendaki Allah ini. Apabila dia masuk daripada sawah ladang dia mengatakan Masya Allah, la quwwata illa billah. Karena dia tahu hadirin, dia tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh buat. Kalau dia mengatakan inilah sawah ladang saya yang telah mengaturkan dia, ini satu kebohongan. Antum tasra'una am nahnu zari'un, kata Allah. Apakah kamu ataukah aku, kata Allah. Apakah kamu ataukah aku yang menumbuhkan semua, yang mengatur semua? Allah telah jawab, maka lakum antum bitu sajaroha. Kamu tak boleh tumbuhkan apapun, 1 pokok pun kamu tak boleh. Kenapa kamu mengaku? Lalu kamu mengaku ini sawah ladang saya, ini berapa juta, mungkin berapa ribu orang yang sudah mengaku bukit itu yang sekarang punya kita. Dulu ayah kita, dulu kakek kita mengaku dulu. Manusia ini tak punya apa-apa, tak boleh buat apa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Semua ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bahkan jasad dia pun dia tak punya, hadirin. Bila Allah mau ambil, dia tak bisa. Mata dia punya Allah, bukan punya dia. Kalau Allah mau ambil, dia tak boleh buat apa-apa. Semua milik Allah. Tidak ada yang punya makhluk ini. Makhluk tidak punya apa-apa, tidak bisa buat apa-apa, tidak ada apa-apa. Tapi hari ini ya, makhluk merasa besar, makhluk takut dengan makhluk, tidak takut dengan Allah. La ilaha illallah. Apabila keyakinan tak masuk, Muhammadur Rasulullah pun tak boleh masuk.
Karena kehidupan suci murni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujung rambut sampai ujung kaki, hanya orang yang takut kepada Allah. Itulah orang yang tahu, orang yang alim. Maka Nabi katakan, kalau kamu ada jahil di dalam diri kamu, tak mau duduk setiap pengajian subuh di sini, maghrib di sini, kamu lalu lalang saja, kamu tak hiraukan ulama-ulama yang bagi pengetahuan tentang agama, kamu sibukkan dirimu cinta dunia, kata Nabi, kamu tak bisa menjadi umatku. Umatku ini khasah. Nabi Musa iri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya, ya Allah, karena dia baca dalam Allah ada satu umat umurnya singkat pendek, yang mana ditetapkan umat ini masuk surga, diharamkan umat-umat yang lainnya masuk surga sebelum umat ini masuk surga. Sampaikan dia ingin menjadi nabinya, lalu bertanya kepada Allah, apa kelebihan umat ini ya Allah? Ya Musa, am alimta anna fadla ummat Muhammad ala sairil umat. Aku telah lebihkan umat Muhammad di atas seluruh umat. Yang mana ini diperdebatkan di Indonesia ini, yang mana kami di Jordan juga mereka perdebatkan matan ini, karena karena dalam hadis qudsi dikatakan kafadli ala khalqi, sebagaimana keutamaanku di atas seluruh makhluk ciptaanku. Aku tak mau dipersamakan dengan seluruh ciptaanku, kata. Aku juga tak mau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipersamakan dengan umat-umat yang lain. Maka Nabi Musa ingin tahu, kenapa umat ini tak mau disamakan. Maka Allah bagi tahu, ketahuilah wahai Musa, fi rajulin yaqumuna ala kulli syarafin wa wati li aish. Lelakinya ini, umat Muhammad ini, ciri-cirinya dia sanggup berkeliling tegak berdiri di seluruh bukit-bukit yang paling tinggi dan lembah-lembah yang paling rendah di dunia ini, seluruh kul, bukan satu lembah, tapi Allah katakan seluruh lembah ini akan didatangi oleh lelaki umat Muhammad, yunaduna bi syahadati alla ilaha illallah, untuk menyeru perkara tauhid ini kepada seluruh manusia. La ilaha illallah, tak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Selain Allah tak boleh buat apa-apa. Selain Allah tidak bisa beri apa, tidak bisa beri rezeki, tidak bisa mudarat, tidak bisa memberi manfaat. Mudarat dan manfaat tidak datang dari makhluk, mudarat dan manfaat datang daripada Allah. Ini yang Allah kehendaki atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta ya'tuni yaum qiyamah nuruhum kamithli nuril anbiya wa jazaohum ka jazail anbiya. Maka tidak pantas umat-umat yang lain yang tidak membawa kerja ini masuk ke dalam surga sebelum umat yang dimuliakan oleh Allah ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila umat ini tidak mau membawa kerja ini, apa yang akan berlaku? Wa illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Maka Allah sendiri yang akan menjadikan kehidupan carut-marut ini fasad. Umat ini telah cinta dunia, tak mau lagi menjadikan dirinya, tidak mau mengakui dirinya sebagai umat yang punya kelebihan, sehingga kan apa yang berlaku pasti berlaku, yaitu kerusakan di atas muka bumi ini. Ustadz sudah datangkah? Karena saya ini hanya pengganti saja. Jadi mudah-mudahan pengganti yang sedikit ini, ya bolehlah sedikit ada
Allah bagi pemahaman. Setelah itu Allah kata, umat Islam ini yang mana Nabi SAW doa 3 perkara, 2 dikabulkan, 1 tak dikabulkan. Umat ini tidak akan mati dalam kebuluran, kelaparan. Tapi yang ketiga ini Allah tidak jawab, Allah tidak kabulkan. Umat ini akan bertengkar satu sama lain. Bila Allah sendiri yang menjawab, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Orang yang beriman keluar berhijrah dengan diri dan hartanya di jalan Allah, dan orang-orang yang seperti bapak-bapak ini mau sama-sama bagi pertolongan kepada orang-orang yang memikirkan supaya manusia ini bertauhid kepada Allah, ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Mereka inilah orang yang satu sama lain telah ditetapkan oleh Allah menjadi satu kesatuan, ba'dhum awliya'u ba'd, macam ini, yang tak akan bertengkar, yang tidak akan dikatakan tidak akan satu sama lain menyelisihi, walaupun berbeda faham, madhab, tapi bila satu kerja, mereka ini ba'dhum awliya'u ba'd. Tapi apabila ada orang yang mengaku beriman walam yuhajiru, dan belum dia ini mau keluar memperjuangkan agama Allah dengan harta dan dirinya, kata Allah, malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Mereka ini tak ada hubungan sedikit pun apa-apa. Jadi kalaupun maaf saya jumpa nih dengan orang-orang Malaysia duduk dekat di England sana, ataupun saya duduk di Holland, karena pasal orang tua saya duduk di Holland, saya jumpa nih ahli ibadah haji pun yang mungkin ke sana mau ada saudara dia, saya pun berkunjung orang tua saya di sana pun berjumpa, tak apa-apa, tak ada hubungan apa-apa. Ya assalamualaikum, terus putus sudah. Ini janji Allah, putus, sama-sama haji, selesai putus. Tapi walaupun kita tak kenal, dia perjuangkan agama Allah di Amerika, di hujung, di Alaska, ataupun di Boston, ataupun di mana saja. Kita jumpa dekat Mekah, kita jumpa dengan di dekat Holland, maka hati ini Allah telah satukan. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Dan hadirin yang muliakan Allah, satu masa Allah telah tetapkan bahwa Dajjal ini pasti akan datang, dan orang yang boleh melawan Dajjal adalah orang yang satu hati. Kalaupun di dunia ini tidak satu hati, dalam urusan apa saja kita akan bertengkar. Maaf, bila di Indonesia ini telah apa yang berlaku, sesama umat Islam telah buat nih ini untuk memilih daripada pemimpin, maaf ya, memilih daripada pemimpin kita. Ini umat Islam buat golongan nih, buat ini dikatakan hizb, golongan atau partai. Apa yang boleh terjadi? Dalam satu tubuh saja kita hendak jadi pemimpin satu partai, kita mesti geser teman kita, kita mesti berani. Apatah lagi di luar hizb kita. Dia sama Islam berapa puluh yang apa yang boleh terjadi? Itulah yang dia telah naik. Ini kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah berjanji. Allah telah katakan dalam hadis qudsi, Anal malik, malikul mulku wa malikul mulk, qulubul mulk biyadi, idal ibadu ata'uni salatu alaihimul qulub mulk birra'fati wa rahmah. Aku raja, rajanya para raja, yang menguasai semua aku. Tu'til mulka man tasya
wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Election ini tak berlaku, tak ada apa-apa. Aku yang mengangkat, aku yang mencabut, kata. Ini semua permainan. Tapi apabila rakyat hambaku ini mentaati aku jadikan, aku bubuhkan hati para raja birra'fati wa rahmah. Rafa'a wa rahmah. Dia menaungi, mengayomi, menyayangi. Tapi apabila hambaku ini asal dia telah ingkar kepada aku, kata. Apa yang terjadi? Aku akan bubuhkan kepada hati raja-raja bisokti wenak. Sebaliknya, jadi apa yang berlaku di negeri ini hasil daripada keadaan hati rakyat. Raja ini di tangan Allah. Dia tak boleh buat apa-apa, dia tak boleh memberi mudarat, dia tidak boleh memberi manfaat. Itu yang akan berlaku di Indonesia, di Malaysia, di Jordan, di Yaman yang sekarang tengah bergerak, di Thailand. Semua ini hadirin yang mulia, apabila rakyat ini tidak mau taat kepada Allah, apa yang boleh berlaku pasti berlaku kehendak Allah. Kalau kita ini taat kepada Allah, rakyat ini taat kepada Allah, ini raja yang zalim Allah akan rubah untuk masuk Islam dan dia akan diberi sifat rafa' wa rahmah. Ini janji Allah hadirin yang mulia. Kita kena fahami atas perkara ini, bahwa makhluk tak boleh buat apa-apa, makhluk tidak bisa memberi mudarat, makhluk tidak bisa memberi manfaat. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sebentar lagi, tidak akan lama, Dajjal akan datang, Imam Mahdi akan muncul. Tuan-tuan boleh faham. Saya pun karena saya belajar daripada telekomunikasi, saya pun selama ini telah menjadi hamba-hamba daripada tentera-tentera Dajjal, yang mana semua ini saya telah bangun sistem satelit seluruh Indonesia. Apa yang boleh berlaku, semua ini akan dalam satu kendali, satu kontrol, bank data namanya. Bila saya masukkan ini kad saya boleh ambil duit di Amerika, mau boleh ambil Holland, mau boleh buat di India, mau boleh ambil di Malaysia, karena satu bank data saja. Semua ini berlaku. Bila ID card kita ini semua sudah elektrik, Indonesia ini semua dibuat ID elektrik semua, sampai desa. Sehingga kan kalau saya berjalan di atas dunia ini tak perlu bawa duit lagi, cukup kad saja. Bahkan kalau tuan pergi ke Holland, kalau bila saya bayar dengan uang 50 euro, ini saya akan dipertanyakan, karena tak ada uang kembalian, semua pakai kad. Bahkan saya akan diminta paspor saya keluarkan uang 50 euro itu, mereka minta paspor. Ada apa ini? Karena semua berkehendak, semua elektrik. Di Indonesia sekarang sudah ditulis, hari gini masih pakai uang cash, masih pakai bayar pakai uang. Yang dikehendaki semua hari gini semua pakai elektrik. Bila telah data ini telah masuk, manusia ini telah bergantung kepada Dajjal, semua beli, mau naik kereta, kalau kita keluar di Eropa, tak ada yang namanya orang jaga untuk jual karcis, tak ada, semua pakai kad. Karena saya tak punya kad, saya bingung bagaimana saya mau naik kereta, tak ada. Stasiunnya itu hanya ada, dia kayak macam mesin ATM itu aja, bayar kad, terus kita dapat kad. Demikianlah hadirin yang mulia, masa sudah habis ya. Jadi Dajjal ini menguasai kita. Apabila kita ni tak mau mengakui dia sebagai penguasa ini, delete data kita ini, di-delete. Kad pergi kemana tak keluar karcis. Mau pergi ke daripada mall atau mau pergi belanja market tak ada. Uang yang berjuta-juta ini begitu di-delete habis sudah, tak ada nilai dia. Kita tak boleh buat. Makan pun tak boleh, lari dari bukit ke bukit. Mau naik apa pun tak bisa, belanja apa tak bisa, bila kita tak mengakui dia sebagai penguasa alam ini. Adakah iman kita sekuat itu untuk menghadapi kehidupan, sehingga kan kita diam hanya berpikir, dan demi Allah nanti makanan orang beriman dengan pikir.
Adakah kita telah persiapkan zikir kita mampu menguasai, menyelesaikan hajat lapar kita, sehingga dengan berzikir kita tak ada lapar lagi? Adakah kita telah berlatih zikir kita ini untuk menguasai, untuk memenuhi hajat-hajat kita? Ini perlu kita kena fikirkan. Anak-anak kita ini apa yang boleh berlaku bila Dajjal datang? Semua sistem seluruh dunia ini satu, dia penguasa, kita tak boleh apa-apa. Ini ujian daripada Allah yang terbesar. Maka semoga Allah selamatkan diri kita, anak cucu kita dari fitnah Dajjal. Sehingga kan kalau kita pergi kemana-mana, semua dia boleh kontrol, semua CCTV, semua di kedai, di mana, semua satu sistem. Dan ini sistem ini semua akan dikontrol di dalam satu. Jadi kalau di Eropa, di Europe nih, Tuhan pergi kemana, salah jalan, Tuhan di setiap gerbong lori tadi, daripada kereta api, kereta elektrik tadi, semua ada CCTV. Semua kita pergi berjalan, dia bisa pantau di mana. Bahkan mobil kita pergi pun dia bisa tahu kemana kita. Ini sistem, termasuk saya lah yang bekerja atas perkara ini, karena saya memang spesialis bidang telekomunikasi. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan hati kita, supaya apabila datang Dajjal, kita sanggup mengatakan, kamu penipu, kamu bukan penguasa, kamu bukan Rob, kamu bukan Tuhan, Allah Rob. Semoga Allah selamatkan kita, Allah rahmati kita. Dan kami mengajak untuk ibu-ibu untuk sama-sama menyelamatkan diri supaya tidak dipanggil bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Kalau ibu suaminya pun, apatah lagi bukan Nabi, istri Nabi saja tak sanggup. Semoga ini perhatian buat ibu-ibu kita semua, supaya ada fikir risau, karena rahmat Allah ada syarat. Saya alhamdulillah ini ada syaratnya. Semoga syarat ini Allah penuhi, sehingga kita dan istri kita bersama-sama ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menyelamatkan kita, menjaga kita di atas dunia ini sampai sakaratul maut kita dalam penjagaan Allah, sehingga kita bisa ucap kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, di akhir hayat kita. Dan kita bangkitkan dengan, barang siapa yang mati dengan la ilaha illallah, dibangkitkan pun mengibaskan bajunya dengan la ilaha illallah, dan Allah SWT masukkan surga kita ini dengan kalimat la ilaha illallah. Demikian saya mohon ampun kepada Allah SWT, mohon maaf kepada para ustadz apabila saya dalam ucap ini ada salah, karena saya memang bukan lulusan daripada pondok pesantren, karena saya lulusan daripada telekomunikasi. Tapi semoga Allah rahmati kita semua. Kesalahan yang saya sampaikan Allah ampunkan. Semua majelis yang dikatakan duduk di dalam majelis yang mengingati, membesarkan Allah, maka kata malaikat, Allah telah ampunkan dosa-dosa kan. Yubaddil sayyi'at, Allah telah ganti keburukan-keburukan kita dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya cukupkan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, pengumuman ini di rumah Bapak Salim. Nanti pagi ada taklim kitab, dan sore petang nanti pukul 5 suku kan, nanti ada 5.30 ada majelis mengingati Allah bersama ibu-ibu, istri-istri kita daripada Indonesia. Mudah-mudahan bisa saling kenal mengenal, saling kenal mengenal, saling ta'aruf, sehingga ada manfaat daripada kedatangan kita di sini. Amin ya rabbal alamin.